Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit COVID-19. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun dan jangan lupa bawa hand sanitizer ya. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang limit fungsi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan limit fungsi aljabar, di mana fungsi polimor dan fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan ekstensinya. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Pembelajaran limit fungsi aljabar akan ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu limit fungsi, yang dimana di dalamnya terdapat pengertian limit fungsi yang tidak memiliki nilai limit, dan limit fungsi untuk X mendekati tidak terhingga. Yang kedua yaitu teorema limit, dan yang ketiga adalah menentukan nilai limit dengan aljabar, di mana di dalamnya adalah menentukan nilai limit di mana bentuk tak tentu yaitu 0/0, bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga, bentuk tak tentu tak hingga sampai tak hingga, dan K/0 sampai C/0. Yang kedua yaitu metode penyelesaiannya. Yang pertama, metode penyelesaian limit dengan cara substitusi, faktorisasi, dan metode perkalian bilangan sekawan. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pengertian limit. Pada pojok kiri bawah itu adalah notasi penulisan bentuk limit fungsi, di mana dituliskan lim X mendekati A fx sama dengan L, dengan fx adalah fungsi, serta X mendekati A, dan L adalah nilai limitnya. Cara membacanya adalah limit fx sama dengan L untuk X mendekati A. Untuk pengertian limit, kalian bisa membacanya, yaitu limit fungsi adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi fx jika x mendekati suatu nilai tertentu. Misal untuk x mendekati A, maka fx mendekati L. Istilah mendekati dinotasikan seperti yang sudah saya jelaskan lagi, ada di pojok kiri bawah ya. Fungsi fx, x mendekati A, limit x mendekati A sama dengan L, di mana L adalah nilai limitnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang menyelidiki nilai limit. Ya, menyelidiki nilai limit itu yang harus kita ketahui, yang pertama adalah fungsinya. Di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, dengan x mendekati angka 1. Nah, untuk mencari nilai limit, kita harus mencari atau mendekatinya dari arah kiri dan arah kanan ya. Dari arah kiri, untuk mendekati 1, kita punya angka negatif 1 dan 0. Dan dari arah kanan, kita punya angka 2 dan 3. Dari arah kiri, kita masukkan nilai negatif 1 dan 0 kepada fungsinya. Sehingga di dalam tabel, untuk X sama dengan 1, kita punya nilai 0 sebagai penyelesaian dari fungsi tersebut. Dan untuk X sama dengan 0, kita punya 1, 2 kita sama dengan 3, dan X sama dengan 3 kita mempunyai nilai 4. Berapakah nilai dari fx jika X-nya sama dengan 1? Untuk nilai X sama dengan 1, kita tidak bisa langsung menggantikan nilai X-nya kepada limit X mendekati 1 ke dalam fungsinya ya. Karena kita harus memfaktorkan terlebih dahulu nilai X kuadrat dikurangi 1. Dari X kuadrat dikurangi 1, kita mempunyai nilai faktornya yaitu X min 1 dikali X ditambah 1. Nah, di atas kita punya nilai X dikurangi 1 dan di bawah kita punya nilai X dikurangi 1 juga ya. Itu berarti kita bisa mencoretnya. Nah, sehingga didapatkan limit X mendekati 1, X ditambah 1. Nah, dari sini baru kita gantikan nilai X-nya sama dengan 1. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ternyata nilai limit X mendekati 1 untuk fungsi fx, X kuadrat min 1 per X min 1 adalah 2. Dari tabel yang di atas itu, kita bisa menggambarkannya ke dalam sebuah diagram ya. Anak-anak, pada slide ini kita akan membahas bahwa
tidak semua limit fungsi mempunyai nilai limit. Contohnya, untuk nilai limit fungsi f(x) sama dengan 1 per x dikurangi 3 untuk x mendekati 3. Nah, pada tabel dari sebelah kiri diterangkan bahwa x digantikan dengan nilai 2, hasilnya adalah negatif 1. Dan untuk x sama dengan 2,5, hasilnya adalah negatif 2. 2,8 menghasilkan negatif 5, 2,9 menghasilkan negatif 10. Dan untuk 2,99 hasilnya negatif 100. Dan dari arah kanan, x digantikan dengan nilai 4, fx yang menghasilkan nilai 1, x sama dengan negatif 3, x sama dengan 3 min 3,5 hasilnya sama dengan 2, 3,8 hasilnya 125, 31 hasilnya 10, 3,01 hasilnya 100. Nah, di sini diterangkan bahwa dari arah kanan dan kiri tidak mendekati nilai 3 ya. Untuk x sama dengan sepertiga, dari arah kiri tidak mendekati nilai 3, dan dari arah kanan pun juga tidak mendekati nilai 3. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya untuk fungsi f(x) sama dengan 1 per x min 3 tidak mempunyai nilai limit. Oke anak-anak, kita masuk pada teorema limit. Teorema limit digunakan untuk mengerjakan soal-soal pada soal-soal limit ya. Masih ingat kan ketika dulu kita mengerjakan akar kuadrat dan lain sebagainya. Nah, ternyata limit pun punya teorema sama dengan akar kuadrat logaritma. Mereka juga punya sifat-sifat ya. Untuk teorema limit yang pertama, kita punya limit x mendekati a, k nilai limitnya sama dengan k. Contohnya, ada limit x mendekati 8 dengan fungsinya adalah 7, maka nilai limitnya adalah sama dengan 7. Dan untuk limit x mendekati 0, nilai fungsinya adalah 5, maka nilai limitnya adalah 5. Kira-kira berapa ya kalau nilai limit x mendekati 7 dengan fungsi sama dengan 8? Benar, nilai limitnya adalah sama dengan 8 ya anak-anak. Untuk teorema limit yang kedua, limit x mendekati a dengan fungsi f(x) adalah sama dengan a. Kita masuk ke contoh ya. Untuk limit x mendekati negatif 2, limit fungsinya sama dengan x, maka nilai L-nya adalah sama dengan negatif 2. Dan untuk limit x mendekati 0 dengan fungsi f(x)-nya sama dengan x, maka nilai limitnya adalah sama dengan 0 ya anak-anak. Untuk teorema limit yang ketiga, dan untuk teorema limit yang ketiga, kita punya sifat atau teorema limit x mendekati a dengan fungsi kx, maka nilai limitnya adalah sama dengan k dikali limit x mendekati a dengan fungsi x sama dengan k kali a. Contoh, kita punya limit x mendekati 2 dengan fungsi 3x. Maka kita keluarkan dulu nilai 3-nya. Kita kalikan dengan limit x mendekati 2 dengan fungsi x. Maka sama dengan 3 kali x-nya kita ganti dengan nilainya negatif 2. Karena x-nya mendekati 2. Maka nilai limitnya 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, teorema limit yang keempat adalah limit x mendekati 3 k per x pangkat n sama dengan 0. Contohnya di situ ada limit x mendekati tidak terhingga dengan fungsinya adalah 7 per x kuadrat. Maka nilai fungsinya langsung saja kita jawab dengan 0.
Gitu ya anak-anak. Teorema limit yang kelima adalah limit X mendekati A dengan fungsi fx ditambah gx. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, kita harus menyendirikannya ya. Menjadi limit X mendekati A dengan fungsi fx ditambahkan dengan limit X mendekati A dengan fungsi gx. Kalau yang di bawahnya itu dikurangi sama ya. Kalau kita ketemu limit X mendekati A, fx dikurangi gx, maka disendirikan limit X mendekati A dengan fungsi fx dikurangi limit X mendekati A dengan fungsi gx gitu ya. Nah, itu ada contoh. Untuk contoh yang pertama, limit X mendekati A dengan fungsi 3x ditambah 6, maka kita harus menyendirikannya dulu. Limit 3x limit X mendekati A dengan fungsi gx ditambah limit X mendekati 2 dengan fungsi 6. Kita sendirikan lagi, ini menurut teorema limit yang di atas tadi ya, bahwasanya 3 kali limit X mendekati 2 dengan fungsi X, kemudian limit X mendekati 2 dengan fungsinya adalah 6. Jadi kita gantikan nilai X-nya sama dengan 2, maka 3 kali 2 ditambah limit X mendekati 2 sama dengan 6 itu hasilnya 6 ya anak-anak. Itu menurut teorema limit yang ada di atas tadi. Maka 3 kali 2 sama dengan 6, ditambah dengan 6, maka hasilnya adalah 12. Nah, untuk yang kedua, contoh limit yang kedua ini pengurangan sama kita sendirikan. Kalau kita ketemu limit X mendekati 0, 4x dikurangi 7 sendirikan ya. Limit X mendekati 0 dengan fungsi 4x dikurangi limit X mendekati 0 sama dengan 7, kita sendirikan. Nah, 4-nya kita bawa ke depan. Terus kita gantikan nilai X-nya sama dengan 0 karena X-nya nilai limit X-nya mendekati 0. Sehingga ketemu 4 kali 0. Kemudian untuk limit X mendekati 0 sama dengan fungsi 7, itu menurut teorema limit yang ada di atas tadi, teorema limit yang pertama, maka hasilnya adalah negatif 7. 4 kali 0, 0 dikurangi 7, maka hasilnya adalah negatif 7. Begitu ya. Teorema selanjutnya adalah teorema 6 ya. Kalau tadi kita sudah membahas teorema 5, limit fx-nya dioperasikan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau ini adalah dikali ya. Kalau kita ketemu limit x mendekati a, fx kali gx, maka tetap harus disendirikan. Maka limit fx mendekati a dengan fungsi fx dikali limit x mendekati a dengan fungsi gx ya. Kita langsung ke contoh. Limit x mendekati 2 dan fungsinya x kuadrat. Kalau x kuadrat itu kan podo sama dengan x kali x ya anak-anak. Maka kita sendirikan limit x mendekati 2 dengan fungsi x dikali limit x mendekati 2 dengan fungsi x. Maka kita gantikan nilai x-nya sama dengan 2, limit x mendekati 2x dengan fungsi x menghasilkan 2. Sama sebelahnya juga limit x mendekati 2 dengan fungsi x, hasilnya adalah 2. 2 kali 2 nilainya adalah 4. Untuk fungsi yang contoh selanjutnya, sama ini juga dengan perkalian. Limit x mendekati 1 dengan fungsi yang pertama adalah 4x, fungsi yang kedua adalah 7x. Kita sendirikan limit x mendekati 1 dengan fungsi 4x dikali limit x mendekati 1 dengan fungsi 7x. Kita keluarkan nilai 4-nya, limit 4 kali limit x mendekati 1 dengan fungsi x. 4 kali kita gantikan dengan nilai x-nya ya, limit x-nya sama dengan 1, sehingga 4 kali 1 sama dengan 4. Untuk yang sebelahnya, kita limit x mendekati 1 dengan fungsi 7x, 7 kali limit x mendekati 1 dengan fungsi x. Nah, 7 kali kita gantikan nilai x-nya sama dengan 1 ya, karena limitnya mendekati 1, maka hasilnya adalah 7. Kalau yang tadi hasilnya 4, dan yang sebelahnya hasilnya 7, maka 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya adalah teorema limit ke-7. Untuk teorema limit ke-7 kita punya, kalau tadi perkalian, kita punya sekarang adalah pembagian ya. Limit x mendekati a dengan fungsi yang pertama, pembilangnya adalah fx per penyebutnya adalah gx. Tetap harus disendirikan ya anak-anak. Limit sama dengan limit x mendekati a
dengan fungsi f(x) dibagi dengan limit x mendekati a dikali 3e gitu ya. Contohnya ada limit x mendekati 4, x dikurangi 1 dibagi x dikurangi 3. Maka kita sendirikan limit x mendekati 4, x dikurangi 1 dibagi limit x mendekati 4, x dikurangi 3. Karena nilai limitnya sama dengan 4, kita ganti nilai x-nya sama dengan 4 ya. Untuk yang atas, karena fungsinya x dikurangi 1, kita gantikan x-nya dengan 4. Nah, sehingga ketemu 4 dikurangi 1. Dan untuk yang bawah, karena fungsinya x dikurangi 3, maka kita gantikan juga nilai x-nya sama dengan 4 ya. Maka hasilnya adalah 4 dikurangi 3. Nah, untuk yang atas, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dan untuk yang bawah, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 3 dibagi 1 hasilnya adalah sama dengan 3. Untuk teorema yang ke-8, ini kita punya teorema untuk fungsi berpangkat ya. Nah, untuk limit x mendekati a dengan fungsi f(x) dipangkatkan n, kita punya menjadi limit x mendekati a pangkat f(x) baru kita pangkatkan 3 ya. Contohnya ada limit x mendekati 3, fungsinya adalah 2x dikurangi 1 pangkat 3. Nah, limit x mendekati 3, 2x min 1 pangkat 3. Nah, untuk yang bawahnya kita gantikan nilai x-nya sama dengan 3 karena limitnya mendekati 3. 2 kali 3 dikurangi 1, 6 dikurangi 1, berarti hasilnya 5 ya. Baru kita pangkatkan dengan 3. 5 pangkat 3 berapa? 5 pangkat 3 adalah 125. Anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas kalian ya. Kalian silakan cek tugas kalian pada aplikasi Google Class yang sudah kalian download, atau kalian juga bisa masuk dengan Chrome ya. Silakan dicek tugasnya. Selamat mengerjakan.